Ya, silakan. Apa yang Bapak saya butuh? Nah, saya di sini ingin berkonseling bersama Bapak. Baik, jadi di sini lebih baiknya memperkenalkan diri saudara. Bapak, perkenalkan nama saya Aksa. Alamat saya di Batu Sangkar. Saya masih bersekolah SMA kelas 2. Baik, Aksa, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Radif. Bapak konselor di Batu Sangkar. Jadi sebelumnya Bapak ingin menanyakan suatu hal kepada Aksa. Apakah Aksa pernah mengikuti konseling atau belum sebelumnya? Kalau untuk masalah konseling saya belum pernah, Pak. Baik, sedikit saya jelaskan tentang konseling ini, yakni konseling ini adalah pemberian bantuan atau layanan kepada klien dan tujuannya untuk memudahkan atau memudahkan klien mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Sampai di sini si Aksa paham dan dengan konseling. Dan di dalam konseling itu juga ada asas-asas tersendirinya, yakni asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kegiatan dan asas normatif. Baik, setelah saya jelaskan apa itu konseling dan tujuannya dan beserta asas-asas yang terkandung di dalamnya, apakah proses konseling bisa kita mulai? Baik, sebelumnya apa yang dapat kita bahas? Untuk pembahasan itu saya ingin berkonseling bersama Bapak mengenai kesulitan dalam belajar saya di sekolah, Pak. Contohnya seperti payah memahami materi dan apalagi seperti sekarang COVID-19 terkendala oleh media dan apalagi terkendala oleh lingkungan itu, gimana menurut Bapak? Coba jelaskan lebih lengkap lagi yang Anda ceritakan tadi. Faktor sulit dalam belajar itu seperti pemahaman materi, Pak. Materi yang payah sekali dipahami seperti matematik, materi berbahasa seperti berbahasa Arab. Itu sangat saya payah memahami materinya, Pak. Dan karena payah memahami materi, pas pembelajaran belajar itu, jadi saya itu malas untuk menghadiri jam kelasnya, Pak. Jadi agak sedikit cuek lah dalam permaterinya itu, Pak. Nah, jadi saya agak sedikit terlambat dalam materi. Pas ujian pun saya payah, Pak. Mau dijawab ujian itu nggak tahu, Pak. Itu gimana Bapak? Saya minta solusinya, Pak. Lalu coba lanjutkan cerita saudara Aksa. Mengenai permasalahan dalam pembelajaran itu ya seperti Pak, susah dalam memahami materi, terkendala oleh jaringan sekarang, Pak. Jaringan yang sekarang pakainya HP-nya berbasis Android. Kalau yang untuk lebih sangat mempengaruhi itu berbagai materi, Pak. Berbagai macam materi. Ada satu materi yang payah untuk saya pahami seperti matematika. Ya, hanya matematika yang saya payah memahami. Bisa, tapi harus dengan proses yang lama saya memahaminya, Pak. Nah, pun terkendala oleh kawan. Kawan ini banyak pula gurauan itu pun tidak membangkitkan, tapi banyaknya menjatuhkan, Pak. Jadi pas saya lagi semangat belajar, saya mau belajar memahami materi, datanglah kawan bergurau, bukan bergurau yang menegakkan, rupanya meruntuhkan. Nah, begitulah, Pak. Jadinya, Pak. Jadi ya yang saya ceritakan ke Bapak itulah yang saya alami sekarang, Pak, yang di dalam proses pembelajaran
Jadi dari semua yang telah saudara Aksa sampaikan tadi, eh, jadi di sini Bapak ingin mengetahui dulu berapa nilai Aksa di mata pelajaran matematika di semester dulu atau di kelas di bawah. Dulu nilai saya berkisaran sekitar 50 gitu kan ya. 50. Dan di semester sekarang Sekarang alhamdulillah sedikit naik 55. kalau sedikit naik itu berarti Ananda tidak bermasalah. Berarti Anda sedang mencapai tugas untuk lebih baik lagi. Berarti dari semester lalu nilai Anda jelek, berarti di semester ini Ananda bagus. Masalah yang Anda sampaikan tadi tidak sejalan dengan apa yang telah Anda ceritakan barusan. Nah, nilai saya naik turun Pak. Naik turun. Jadi naik turun bagaimana maksud Anda? Maksud naik turun itu Pak kurang konsisten Pak. Terkadang nilai saya tinggi, akhirnya turun, bisa jadi setengah dari itu baru naik, agak naik lagi turun. Pun di posisi sekarang masih di pertengahan lah Pak. Pertengahan antara naik dan turun, di antara di atas dan di bawah Pak. Jadi itu Jadi apa yang Anda sampaikan dapat saya tangkap. Tadi Anda menjelaskan permasalahan Anda ketika nilai Anda turun saja. Jadi saya ingin mengetahui juga apa yang sedang Anda lakukan atau Anda usahakan ketika nilai Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. saya ada berbagai hal yang saya lakukan Pak. Saya usahakan seperti belajar sendiri, belajar bersama kawan, belajar bersama kelompok, baru belajar bersama orang tua saya Pak. Itu usaha yang saya lakukan hingga saat ini. Jadi usaha-usaha Anda tadi menurut Anda apakah itu sudah maksimal atau belum? Saya sudah masih maksimal. Jadi masih belum maksimal. Apa kira-kira yang bisa Anda lakukan untuk membuat nilai mata pelajaran matematika Anda itu lebih membaik lagi setiap semesternya? Belajar yang maksimal, terus bukan hanya belajar sendiri, saya akan mengikuti les atau privat Pak. Dengan guru yang mumpuni dalam mata kuliah dan mata pelajaran itu Pak. Baru saya akan belajar dengan pembahasan ya. Sekarang kan sudah canggih, bisa dengan internet dan bisa juga diakses melalui video di YouTube Pak. Jadi menurut yang Anda sampaikan tadi, dengan cara mendaftar atau mengikuti les privat atau belajar di media sosial, apakah menurut saudara itu efektif atau sesuai gak metode pembelajaran seperti itu dengan kebutuhan Anda? Kalau sesuai kebutuhan atau metodenya sih Pak, ada sih Pak yang memenuhi metodenya, memenuhi kriterianya Pak. Di satu sisi ada juga Pak, karena belajar langsung itu lebih enak Pak, daripada ada perantara. Karena dalam pembelajaran itu kan ada proses pemahaman dari guru ke siswa. Baru dalam proses pemahaman itu ada sedikit proses mendidik itu yang sangat mempengaruhi. Mendidik itu secara mental dan secara materi Pak. Jadi kunci yang bisa saya dapat bagi semua yang Anda sampaikan di sini,
Anda lebih tertarik pelajaran yang langsung disampaikan oleh gurunya, tetapi Anda kesulitan untuk memahaminya. Berarti Anda tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi setelah ini mungkin Anda lebih belajar sendiri untuk memahami pelajaran-pelajaran untuk esok hari di mata pelajaran matematika tersebut. Jika Anda memahami mata pelajaran tersebut, mata pelajaran tersebut akan menjadi mengasihkan bagi Anda. Jadi tadi kita sudah membahas tentang saudara Aksa kesulitan di mata pelajaran matematika. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudara Aksa, mungkin di beberapa mata pelajaran lain apa saja yang selain matematika yang menurut Aksa tidak paham? Kalau untuk mata pelajaran lain itu sepertinya tidak ada, Cuman matematika saja. Jadi tadi Anda menjelaskan kalau Anda kesulitan di bidang di mata pelajaran matematika juga. Mungkin bisa Anda sebutkan apa jurusan Anda di SMA, IPS atau IPA? Saya di SMA jurusan IPA. Jurusan IPA. Apa jurusan IPA berarti ada beberapa mata pelajaran seperti kimia, fisika, biologi. Apakah itu tidak menyulitkan atau kurang paham Anda di mata pelajaran itu? Kalau menurut saya ketiga pelajaran yang Bapak sebutkan tadi itu saya bisa mengerti Pak. Saya mengerti. Jadi kalau Ananda mengerti di pelajaran fisika, kimia contohnya, itu kan juga didominan dengan angka-angka. Sedangkan di matematika itu adalah juga didominan oleh angka-angka. Anda jurusan IPA, Anda memahami mata pelajaran seperti fisika, kimia atau biologinya. Tapi bagaimana bisa Anda tidak memahami atau kurang paham dengan mata pelajaran matematika? Sedangkan matematika itu adalah dasar dari angka-angka yang berada di jurusan di mata kuliah fisika, kimia atau biologinya. Coba Anda jelaskan sendiri. Untuk matematika di IPA itu kan banyak Pak macamnya Pak. Matematika dasar, matematika jurusan Pak. Kalau matematika jurusan ini larinya ke matematika teknik Pak. Kalau dasar ini masih matematika mencakup yang lingkup yang biasa. Saya tidak paham itu bagian matematika yang ke bidang teknik Pak. Di situ yang saya kurang paham. Dasar satu kan matematika ada dua, matematika dasar, matematika lintas minat, sama matematika yang biasa. Jadi dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi, mungkin untuk kedepannya Anda bisa lebih memahami setiap mata pelajaran agar Anda tidak kesulitan lagi dalam proses pembelajaran. Dan saya berharap Anda tidak konseling Anda pada hari ini tidak sekali juga. Jadi kalau Anda menemukan suatu hal yang buntu, mungkin Anda bisa kembali lagi kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih Pak telah memberikan arahan dan bimbingan dan semangat pada saya supaya saya lebih baik lagi ke depannya untuk memahami materi per materi dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi cukup dari saya ini yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.